Apa itu berkah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkah ini kalau kita telusur maknanya dalam bahasa Arab lama ada kata-kata barika yabriku tabrikan. Ini digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan unta yang sedang menderum di wahah di satu oase di tengah padang pasir. Di oase itu terdapat mata air, maka unta ini menikmati minum dengan puas di bawah naungan pohon yang rindang dengan semilir angin sepoi-sepoi, menghimpun tenaga, menguatkan diri untuk melanjutkan perjalanan yang jauh mengarungi padang pasir. Supaya dia kuat, supaya dia punya stamina yang bagus. Nah, orang Arab kemudian menambahkan huruf alif untuk menggambarkan manusia dalam kondisi yang lebih indah daripada yang dialami oleh unta di tengah wahah ini dengan kata-kata baraka yubariku. Dengan kata-kata memberi berkah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberi berkah kepada seseorang, maka Allah menghadirkan suasana hati kepada seseorang selalu baik. Sebagaimana wahah, sebagaimana oase ini menjadi sumber kebaikan di tengah-tengah berbagai keadaan yang ada, siang maupun malam, panas maupun dingin, gitu ya, berangin maupun berbadai, wahah oase selalu menjadi tempat perlindungan yang terbaik. Maka demikian pula barakah di dalam kehidupan manusia. Sehingga barakah ini menurut Imam Khalil bin Ahmad definisinya mencakup 3 pengertian. Yang pertama al-luzum was-subut, yang kedua an-nama wal ziyadah, yang keempat adalah as-sa'adah, yang ketiga adalah as-sa'adah. Yang pertama al-luzum was-subut. Berkah itu punya makna ada nikmat yang tetap dan terus melekat pada diri seseorang. Jadi disebut seseorang itu berkah kalau dia berhasil menjaga satu nikmat untuk tetap dan terus melekat di dalam dirinya. Lagi-lagi kembali kepada definisi yang tadi, nikmat itu adalah iman. Jadi syaratnya berkah itu iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya adalah kebaikan. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Maknanya ini tidak terjadi melainkan disebabkan oleh keimanan yang ada padanya. Sumbernya adalah keimanan itu. Jadi berkah itu kalau kita berhasil menata diri kita supaya bisa mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber berkah yang tidak pernah kering. Ya, ada luzum wasubut. Dia adalah nikmat yang tetap dan terus melekat yang tidak pernah meninggalkan seorang hamba. Maka dia keadaannya selalu baik apapun yang menimpanya. Maka dari sini kita juga tahu berkah itu berada di dalam sikap, bukan keadaan. Respon kita atas suatu keadaan itulah yang menentukan berkah atau tidaknya hidup kita, bukan keadaan itu sendiri. Maka bisa jadi dia adalah suatu nikmat. Kata Nabi SAW, apabila dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Di situ, maka berkahnya itu indikatornya adalah syukurnya, bukan nikmatnya. Jadi kalau ada orang dapat nikmat banyak, tetapi tidak bersyukur, tidak berkah. Disebut berkah kalau ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Syukurnya itu yang menjadi ukuran apakah dia berkah ataukah tidak. Dan apabila dia mendapat musibah, nah, maka ada keadaan lain dalam soal berkah itu. Bisa jadi dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Nah, berkahnya pada sabarnya itu, bukan pada musibah. Oh, luar biasa orang itu dapat musibah terus. Memang orang berkah. Bukan. Berkahnya bukan pada musibahnya, berkahnya pada sabarnya. Masya Allah, beliau itu meskipun dapat musibah, tapi sabarnya luar biasa. Itu berkah. Jadi berkah tidak terletak pada keadaan yang dialami seorang hamba. Kita melihat ada orang, hartanya nambah-nambah terus ya, penggilingan padinya di mana-mana, sawahnya tambah luas, mobilnya tambah banyak, rumahnya tambah banyak, penghuni rumahnya yang nggak tambah karena tidak berani, misalnya begitu.
Berkah? Oh nanti dulu. Berkah itu tidak terletak pada keadaannya. Berkah itu tidak terletak pada apa yang sedang terjadi. Berkah itu terletak pada respon dari seorang hamba kepada keadaan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akarnya adalah iman, yakin, cinta, harap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkah itu memenuhi unsur an-nama wa ziyadah, tumbuh, bertambah, berkembang, meluas. Sesuatu dikatakan berkah kalau dia tidak stagnan, kalau dia tidak diem, pancet, tetapi dia berkembang, dia bertambah, dia meluas, memberikan sesuatu nilai yang lebih tinggi. Orang dapat nikmat, maka nikmat itu menjadi berkah kalau nikmat itu berkembang, bertambah, meluas di dalam manfaat maupun maslahat yang bisa dihadirkan untuk dirinya maupun sesama. Demikian pula pribadinya juga disebut berkah kalau kemudian pribadi ini pribadi yang berkembang, bertambah, meningkat. Keadaannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah pribadi yang berkah. Dalam amanah-amanah dia mampu menjaga amanah, bertanggung jawab. Manfaat maslahat yang dihadirkan dengan amanahnya makin besar, gitu ya. Kalimantan Selatan pernah punya calon presiden, insya Allah. Selanjutnya ada presiden. Yakin ya? Insya Allah ya? Insya Allah. Kita Dr. Kiai Haji Idham Khalid itu pernah jadi calon presiden. Gitu. Kita selanjutnya tokoh ulama yang umara dari Kalimantan Selatan, mudah-mudahan semakin juga dekat kepada bagaimana memimpin Indonesia dengan keberkahan insya Allah. Bertambah, meluas, berkembang. Ini makna barakah. Jadi pribadi barakah itu juga digambarkan dengan keberkahannya. Bagaimana kalau diamnya tetap jadi manfaat buat orang. Lihat dia diam itu orang jadi bermuhasabah. Ya Allah, kok dia diam ya? Saya salah apa ya? Gitu. Oh, itu muhasabah orang lain gitu ya. Lihat dia kemudian bicara, dengar dia bicara, bertambah ilmu kita. Lihat dia melangkah, kita ingin berlari. Gitu. Kita pengen beramal lebih banyak daripada dia. Lihat dia mengerjakan sesuatu, kita tergerak untuk ikut melakukan sesuatu yang baik. Selalu menjadi orang yang berkah itu orang yang menginspirasi, orang yang berkah itu yang menggerak, orang yang berkah itu yang berinisiatif, orang yang berkah itu yang terus bertambah di dalam peran-peran yang dia mainkan untuk memberi kemaslahatan kebaikan bagi sesama. Juga hartanya berkah, gitu ya. Harta yang berkah itu bukan yang tambah banyak terus dalam jumlah, tetapi yang tambah banyak terus dalam manfaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terus menuntut kepada Allah supaya menambah milik kita kalau kita tidak siap menjawab kelak di akhirat untuk apa ia digunakan. Kan gitu. Banyak orang bercita-cita, saya mau tambah rumah yang lebih besar dari ini, ya Allah minta rumah yang lebih besar dari ini. Tetapi dia tidak menyiapkan jawaban kepada Allah. Untuk apa? Ibu-ibu kalau dulu waktu kita kecil ya, bapak-bapak sekalian kalau kita minta uang sama ibu kita, Bu minta uang 5.000. Apa jawab ibu pertama? Pertanyaan, yaitu buat apa? Kita ini sering minta kepada Allah, begitu banyak permintaan kita. Tapi kita tidak menyiapkan jawaban, kalau nanti Allah bertanya, buat apa? Padahal pertanyaan Allah bukan cuma buat apa, dari mana kamu ambil, di mana kau belanjakan, gitu. Audit di sisi Allah itu jauh lebih rumit yang dinamakan yaumil hisab. Maka kalau kita ingin memiliki sesuatu, mempersiapkan jawaban sejak sekarang, itu mudah-mudahan meringankan hisab kita. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar rumah kita, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dihadirkan dengan rumah itu. Maka kalau Anda ingin rumah besar, sederhana caranya. Rumah masih kecil, alhamdulillah. Caranya gimana biar tambah besar? Ajak anak-anak tetangga ngaji di rumah. Siapkan buku-buku bacaan yang berkualitas. Siapkan snack makanan kecil, jajanan-jajanan sehat, gitu ya. Buah-buahan untuk mereka. Anak tetangga main ke rumah, gitu ya. Makan berbagai macam, 5 orang. Rumahnya makin gak cukup itu nanti insya Allah.
Kalau rumahnya sudah nggak cukup, pasti diperbesar sama Allah. Makin besar anak yang main juga makin banyak, 10 anak, 15 anak gitu yang ngaji di rumah kita, diajarin tahsin, diajarin tahfidz. Oh, makin ruang tamunya nggak cukup. Kalau ada tamu datang bingung suruh duduk di mana. Oh, insya Allah, berarti sebentar lagi rumahnya diperbesar sama Allah. Tambah besar lagi jadi 40 anak gitu ya. 40 anak sudah memenuhi ruang tamu dan ruang keluarga. Tamu datang nggak bisa duduk. Maka insya Allah rumahnya akan jadi 2 lantai. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Mudah bagi kita untuk menghadapi kelak yaumil hisab kalau kita sudah menyiapkan berbagai macam jawaban gitu ya atas berbagai anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan pengen punya mobil kalau kemudian kita tidak menjawab untuk apa mobil ini. Jangan kita pengen punya pesawat pribadi. Kalau kita tidak menjawab untuk apa pesawat pribadi ini digunakan di dalam manfaat maslahat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsepnya adalah bertambah ini bertambah bukan di dalam jumlah tetapi bertambah di dalam kemanfaatan dan maslahat yang bisa kita hadirkan. Itulah berkah. Yang ketiga, berkah itu as-sa'adah, artinya kebahagiaan. Maka konsepsi kita tentang berkah, bahagia itu makmum bukan imam. Bahagia itu kayak bayang-bayang. Ada yang pernah bisa menangkap bayang-bayang? Tidak, kita ini mau nangkap bayang-bayang kita sendiri, memegangnya nggak akan bisa. Kebahagiaan itu seperti itu. Apa caranya supaya dia terus mengikuti kita? Jalanlah secara istiqomah ke arah tujuan hidup kita, ke arah Allah Subhanahu wa taala, maka bayang-bayang itu tidak punya pilihan selain mengikuti kita. Maka bahagia itu tidak bisa punya pilihan lain kecuali menjadi makmum kepada kita. Orang yang tahu kemana tujuan hidupnya, maka kebahagiaan itu akan jadi makmum baginya. Mari kita berbahagia sebagai seorang hamba dengan sebab-sebab kehambaan kita. Kalau Anda diberi bunga oleh orang tercinta dengan pilihan lain adalah seharian bermesraan dengannya, gandengan tangan sambil ngobrol, lalu meletakkan kepala di pundaknya kemana-mana. Pilih mana? Dikasih bunga terus tinggal pergi, atau gandengan seharian meletakkan kepala di pundaknya sambil curhat? Bu-ibu, pilih dikasih bunga? Enggak, pilih kedua ya, pilih mesra-mesraan ya. Nah itulah kita kadang-kadang kepada Allah enggak begitu. Kita kadang-kadang lebih suka diberi sesuatu oleh Allah daripada bermesraan dengan Allah. Maka banyak di antara kita lebih suka terkabulnya doa-doa kita daripada berdoa itu sendiri. Padahal karena kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, berdoa itu kan kemesraan dengan Allah. Seorang hamba sejati pasti lebih menyukai bermesra-mesra dengan Allah daripada sekedar diberi sesuatu oleh Allah. Karena dia kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah sudah sampai level lebih senang bermesraan daripada dikasih. Lebih senang bermesraan daripada dikasih. Maka rugi, ada orang yang mesra-mesraan sama Allah, begitu dikasih dia pergi dari Allah. Masalahnya susah. Lalu mesra dengan Allah. Qiyamul lailnya tiap malam, sholat duhanya rajin. Terus begitu. Sampai masalahnya selesai. Ketika masalahnya selesai, lalu dia tidak lagi qiyamul lail. Lalu dia tidak lagi sholat duha. Udah, masalah udah selesai. Kecewa nanti. Kenapa? Yang lebih berharga bukan selesai masalahnya. Yang lebih berharga adalah bermesraannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan kita adalah bahagia karena taat kepada Allah. Bahagia karena mesra dengan Allah. Jangan mudah berbahagia oleh benda-benda. Jangan mudah berbahagia oleh yang sifatnya fisik dan materi. Tetapi kita harus lebih banyak berbahagia karena iman, karena taat, karena amal soleh. Dan kita harus sedih karena bukan karena hilangnya benda-benda, hilangnya yang fisik dan material, tapi lebih bersedih kita ini kalau kita kehilangan ketaatan, kalau kita kehilangan kesempatan beramal soleh, kalau kita kehilangan keyakinan di dalam menghadapi berbagai ujian.